Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar semuanya? Saya percaya Tuhan selalu melindungi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah online kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing, saya percaya Tuhan itu adalah anugerah-Mu ya Tuhan, selalu melingkupi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah Tuhan ibadah kami agar dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Marilah kita mengangkat pujian di bawah kepak sayap-Mu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita buka hati kita mau angkat pujian tak terbatas kasih.
sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, buat anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh kembali beribadah dalam ibadah online GPI Rawajaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah. Meskipun dalam ibadah online, kita bersyukur semua ini karena anugerah Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Satu lagi, Efesus pasal 2, kita lihat Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari dua pembacaan yang kita baca, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berbicara tentang semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita boleh ada pagi hari ini sebagaimana kita ada, keluarga kita boleh ada sebagaimana ada pagi hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya mari pagi hari ini kita akan belajar. Ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan, ketika Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Paulus. Bagaimana Paulus dia menyadari kalau dia diberikan kesempatan oleh Tuhan, dia dipercayakan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Itu karena anugerah Tuhan. Dan Paulus, kita melihat bagaimana dia meresponi anugerah yang Tuhan berikan kepadanya dengan bijak. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan atau respon dari Rasul Paulus terhadap anugerah yang Allah berikan? Yang pertama adalah kita membaca tadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yang pertama yang kita bisa pelajari, bagaimana Paulus dia meresponi anugerah yang Tuhan berikan kepadanya dengan cara apa? Yang pertama, Paulus dia berkata bekerja memberi buah. Ini respon yang Paulus berikan terhadap anugerah yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu bekerja memberi buah. Paulus dia berkata, anugerah yang Tuhan berikan kepadanya tidak aku sia-siakan, tetapi anugerah yang Tuhan berikan kepadaku, itu artinya aku harus bekerja memberi buah.
Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 1, Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22, di situ Paulus dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dia meresponi panggilan Tuhan. Paulus dia meresponi anugerah Tuhan. Dia berkata, kalau aku hidup, itu artinya aku hidup untuk bekerja memberi buah. Tetapi kalau toh aku mati karena Kristus, itu adalah sebuah keuntungan, kata Paulus. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau pagi hari ini kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita meresponi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah selama ini kita menyia-nyiakan setiap anugerah, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Atau seperti Paulus, ketika Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita dalam banyak hal, apakah kita meresponi anugerah itu dengan bijak? Yang kedua, bagaimana kita meresponi anugerah Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua adalah dengan kita belajar hidup sebagai anak-anak yang taat. Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak yang taat? Yang pertama adalah kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita buka di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus dia menyadari bagaimana dahulu sebelum dia mengenal Tuhan, Paulus adalah orang yang suka menganiaya anak-anak Tuhan. Bahkan tidak jarang Paulus dia bisa membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia dalam perjalanan ke kota Damsyik, Paulus dia mulai belajar mengenal siapa Allahnya itu. Dan dia tidak hanya sekedar mengenal, tetapi dia mengenal. Dia belajar untuk mengenal dengan benar. Ini yang harus kita pahami sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak hanya sekedar mengenal Tuhan, tetapi kita harus mengenal Tuhan kita dengan benar. Itulah sebabnya Paulus itu berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia, Tuhan, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8 berkata demikian, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Paulus dia berkata pengenalan akan Tuhan itu lebih mulia. Itulah sebabnya Paulus dia berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudahkah kita mengenal Allah kita dengan benar? Atau kita hanya sekedar mengenal? Atau kita hanya sekedar, yang penting saya hari Minggu datang beribadah ke gereja, udah cukup. Kalau ditanya siapa nama Tuhanmu, Tuhan Yesus, udah cukup. Tidak.
Kita harus memiliki pengenalan kepada Allah kita dengan benar. Ketika kita memiliki pengenalan Allah dengan benar, maka kita bisa memiliki ketaatan sebagai anak-anak Tuhan. Dunia punya istilah tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kita? Bagaimana kita bisa taat dan tunduk kepada Tuhan kita? Bagaimana kita bisa mengerti, menuruti firman Tuhan kalau kita tidak mengenal Allah kita dengan benar? Itulah sebabnya mari sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan miliki pengenalan Allah dengan benar. Karena ketika kita memiliki pengenalan akan Allah dengan benar, kita bisa mentaati Dia lewat kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, hidup sebagai anak-anak yang taat bisa terjadi kalau kita memiliki hati seorang hamba. Kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, supaya walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang kedua adalah hidup sebagai anak-anak yang taat bisa terjadi kalau kita memiliki hati seorang hamba, kerendahan hati, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Ini membutuhkan proses, tidak mudah, tetapi bagaimana sikap kita mau dibentuk atau tidak, butuh proses. Dan yang ketiga adalah hidup sebagai anak-anak yang taat bisa terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ketaatan bisa terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya yang bagaimana? Bukan sekedar percaya, tetapi percaya dengan iman, dan itu dibuktikan lewat tindakan. Ketaatan bisa terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa meresponi anugerah Tuhan dengan kita belajar mengucap syukur. 1 Tesalonika ayat 18 berkata, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Gampang sekali kita bisa mengucap syukur dalam keadaan happy, dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi ketika terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita, kenyataan yang tidak seperti yang kita harapkan, masih enggak kita bisa mengucap syukur? Contohnya, saat ini kita sedang menghadapi masa pandemi corona yang sudah cukup lama. Ada banyak orang-orang yang sudah mulai putus asa. Ada banyak orang-orang yang sudah mulai gak punya semangat. Karena apa? Situasi. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Masih enggak kita bisa mengucap syukur? Tetapi sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita mau meresponi setiap anugerah yang Tuhan berikan. Apapun situasi, kondisi yang kita hadapi, kita mau belajar mengucap syukur. Pagi hari ini, bagaimana respon kita terhadap anugerah yang Tuhan berikan? Apakah kita menyia-nyiakan setiap anugerah Tuhan?
atau kita belajar meresponi anugerah itu dengan bijak, bekerja memberi buah, dengan belajar untuk hidup taat sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, belajar mengucap syukur dalam situasi apapun yang kita hadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan pagi hari ini di dalam ibadah online GBI Rawajaya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh memberkati kami semua, sehingga Tuhan setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami tidak kami sia-siakan, tetapi kami mau meresponi setiap anugerah-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, yang ada di tempat mereka masing-masing. Dan kini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Haleluya. Amin.